Saudara, kasus penemuan jenazah di Kampung Gaza menguak fakta mencengangkan bahwa pelakunya ternyata adalah temannya sendiri yang kesal korban tidak mau menjalin hubungan pertemanan lagi dengan pelaku. Kita bahas lebih lengkap soal kasus pembunuhan ini bersama Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra dan juga kriminolog Hanifah Hasna yang juga nanti akan bergabung dalam pembahasan kita pada petang ini. Saya sapa dulu Pak Kapolres Cimahi. Selamat petang Pak Niko. Selamat petang Mas Yasir. Pak Niko, ini akhirnya terungkap pelakunya ditangkap, namun yang mencengangkan adalah motifnya. Betul karena sakit hati korban yang tidak mau lagi berkawan ataupun menjalin pertemanan dengan pelaku. Ya betul, jadi perlu kami sampaikan bahwasanya motif yang akhirnya menjadi alasan dari pelaku, si eksekutor YA ini yang mana akhirnya mengajak tersangka lainnya atau pelaku AP ini adalah memang karena sakit hati di saat korban ZA memutus pertemanan, sehingga dia menyampaikan sudah tidak perlu lagi menghubungi dan tidak perlu lagi untuk berteman, sehingga alasan itulah yang membuat akhirnya pelaku menjadi sakit hati dan akhirnya memutuskan untuk berangkat menuju ke Bandung dengan niatan memang untuk menghabisi nyawa si korban. Demikian. Kemudian bagaimana akhirnya polisi tahu bahwa dua temannya ini ternyata adalah pelakunya? Ya tentunya berdasarkan hasil full bucket yang kami miliki dan juga dari hasil olah TKP awal, dari kemudian 9 saksi yang kami lakukan pemeriksaan dan kemudian juga hasil olah TKP awal, akhirnya merujuklah terhadap pelaku yang dalam kurun 1 kali 24 jam alhamdulillah berhasil kami amankan, walaupun pelaku sempat melarikan diri awalnya menuju ke Tasik, akhirnya diamankan di daerah Garut, tepatnya di Kecamatan Banyuresmi, seperti itu. Kemudian apakah dari pihak keluarga sendiri memang sudah menduga ataupun ada kecurigaan dengan teman dari korban ini? Baik, jadi perlu kami jelaskan Kang Yasir bahwasanya pertemanan antara pelaku dengan korban ini sebenarnya sudah terjalin cukup lama, sehingga dulu juga sempat ada kejadian yang akhirnya korban kemudian dibawa sekolah ke Bandung karena dulu korban sekolah di Garut bersama dengan pelaku, kemudian dipindahkan ke Bandung, sehingga pada saat 1 hari tidak kembali atau tepatnya itu hari Senin itu sudah dicari oleh pihak keluarga dan pihak keluarga sudah mencoba menghubungi pelaku. Dan kemudian besok paginya itu pelaku eksekutor YA dengan pelaku AP yang diajak itu sudah pernah dikumpulkan di satu rumah oleh Pak RT di sana, itu untuk ditanyakan bahwasanya apakah pelaku mengetahui di mana korban berada. Kemudian dengan membuat alibi bahwa dia tidak tahu. Dan di saat itulah pada saat pelaku sudah menguasai HP milik korban, dia membuat alibi seolah-olah korban itu masih hidup dengan melakukan chat ke beberapa temannya, disampaikan bahwa kurang lebihnya adalah saya diculik, saya tidak tahu ada di mana, bisa minta tolong untuk bantuan uang dan sebagainya, sehingga dia ingin memunculkan alibi bahwa seolah-olah korban itu masih hidup, seperti itu. Itu adalah modus operandinya terkait dengan diputus pertemanan, pelaku akhirnya membunuh temannya sendiri yang merupakan siswa SMP. Kita masih akan membahas soal ini, Pak Niko, jangan beranjak dulu karena nanti usai jeda kami juga akan memperbincangkannya dengan kriminolog yang akan bergabung bersama kami di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami di Kompas TV. Kami lanjutkan perbincangan kami terkait dengan kasus diputus pertemanan. Akhirnya seorang pelajar ini menjadi korban pembunuhan oleh temannya sendiri. Tadi sudah berbincang dengan Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra dan saya juga akan mengajak untuk bergabung bersama kami di diskusi ini kriminolog dari Universitas Indonesia Mbak Hanifah Hasna. Selamat petang Mbak Hanifah. Selamat petang Mas Yasir. Ya, tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Pak Kapolres Cimahi yang membenarkan bahwa sebenarnya alasannya adalah karena sakit hati, pertemanan mereka diputus begitu. Menurut Anda sebagai kriminolog sejauh mana begitu ya, rasa sakit hati oleh seorang teman ini bisa berdampak pada pengambilan keputusan hingga akhirnya mengakhiri nyawa temannya sendiri? Oke, baik.
Jadi ini berbeda dengan kasus orang dewasa ya. Kalau orang dewasa kan biasanya mereka sudah bisa mengelola emosi gitu. Tapi kalau anak-anak biasanya kalau emosi, prosesnya adalah emosi, aksi baru dipikir gitu. Karena di dalam otaknya secara neurologis sebetulnya otak bagian depan yaitu tempat mengambil keputusan dan melihat konsekuensi itu masih belum berkembang optimal karena optimalnya di usia 21 sampai 25 tahun. Tapi ketika anak-anak di usia 14 tahun ini biasanya yang paling berkembang adalah otak emosi. Sehingga ketika terjadi sesuatu dan dia mengalami eskalasi peningkatan dari emosi tersebut, dia akan melakukan tindakan ekstrim. Nah, anak-anak itu kenapa hanya diputuskan pertemanan saja bisa melakukan hal ini? Mungkin kalau orang dewasa kita bisa mengatakan diputus pertemanan saja. Tapi bagi remaja, teman itu adalah citra diri, teman itu adalah penerimaan, teman itu adalah menunjukkan bahwa dia itu berfungsi dalam kelompok sosial. Nah, ketika dia dihilangkan dalam pertemanan itu, maka yang terjadi adalah bentuk penolakan, rasa tidak berharga, dan ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat berat bagi remaja. Nah, oleh sebab itu biasanya mereka ada fase mengunyah itu mengunyah emosi atau fase ruminasi namanya. Fase ruminasi itu merasa bahwa kok aku diperlakukan seperti ini ya, apa yang harus aku lakukan? Ketika dia melalui fase ruminasi ini, akhirnya ada fase yang disebut dengan moral justifikasi, yang menganggap bahwa kalau aku membalas dendam itu bukan sesuatu yang salah karena dia juga mengawali hal ini dengan membuat aku tidak nyaman. Demikian. Baik, berarti memang pengaruh dari kondisi umur dari pelaku ya, yang ternyata memang masih remaja begitu, ada 16 tahun dan juga 17 tahun. Saya ke Pak Kapolres, ini apa pendampingan ataupun proses hukum, maksud saya proses hukum yang akhirnya diterapkan pada dua pelaku ini akan seperti apa? Ya, yang pertama tentunya kami sampaikan ke Mas Yasir bahwasanya untuk penerapannya, karena ini adalah anak berhadapan dengan hukum, tentunya ya terkait dengan masalah hukum acaranya kita menggunakan hukum acara anak. Hal-hal lain ya tidak ada yang berbeda. Untuk perkenan pasal juga kita akan kenakan pasal seperti pasal 80 ayat 3 untuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga pasal 459 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang pembunuhan berencana. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya ada beberapa kejadian juga di Garut yang memang menunjukkan bentuk impulsif daripada si pelaku. Contohnya, bila mana si korban ini slow respon untuk membalas chat, maka si pelaku ini sangat begitu kesalnya sampai ada kejadian dia memukul. Dia memukul si korban itu sendiri, sehingga hal tersebut diketahui oleh pihak keluarga korban. Akhirnya kemudian dibicarakan. Nah, itu beberapa kejadian yang akhirnya kalau kita bilang mungkin emosinya begitu meledak bila mana ada hal yang menurut dia ada yang kurang pas. Seperti itu mungkin, Mas. Berarti ini yang juga akan digali oleh pelaku ya, terkait dengan sebenarnya latar belakang dari akhirnya pelaku melakukan tindakan ini, termasuk dari melihat kondisi psikis dari pelaku, Pak Kapolres? Ya, kalau seperti itu tentunya akan kita lakukan karena ini baru 1 kali 24 jam kita lakukan upaya diamankan. Tentunya beberapa dengan pendampingan maupun pengecekan terkait dengan masalah psikis akan kita lakukan nanti berturut-turut ke depannya sesuai dengan kalender untuk proses penyidikan yang akan kita laksanakan ke depan nanti. Seperti itu. Mbak Hanifa, kalau Mbak Hanifa melihat sebenarnya ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba begitu rasa sakit hati ini, tapi memang sebelumnya juga pernah ada kronologi kejadian antara pelaku dan juga korban. Anda membacanya ini betul mereka berkawan atau lebih kepada ada si pelaku yang lebih mendominasi terhadap korban? Ya, baik, bisa jadi demikian Mas, karena sebetulnya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang pun oleh anak-anak itu sebetulnya bukan hasil dari kemarahan satu malam, tapi ini melalui proses panjang. Jadi kemarahan laten yang membuat seseorang melakukan eskalasi dari kemarahannya tadi itu. Ditambah lagi dengan kondisi psikologisnya yang kurang matang. Sebetulnya segala macam kejahatan itu karena yang pertama, karena tekanan tinggi, tekanan hidup yang tinggi. Tekanan hidup itu dari mana? Dari penerimaan tadi, dari penolakan dan lain-lain. Kemudian kontrol diri yang kurang. Kenapa dia kontrol diri yang kurang? Karena mungkin selama ini dia tidak diajarkan meregulasi emosi, baik dari sekolah, baik dari orang tua, baik dari lingkungan maupun dari ruang digital, yang membuat seseorang menjadi lebih ekstrim ketika melakukan kemarahan. Dan yang terakhir adalah kenapa anak-anak melakukan hal ini karena kontrol sosialnya tidak ada. Tadi Pak Bang Niko sudah menyampaikan bahwa dia atau si pelaku sering menunjukkan kemarahannya atau agresivitasnya.
Tetapi yang dilakukan keluarga mungkin pada saat itu hanya mendamaikan, tetapi tidak melihat sinyal-sinyal bahwa anak tersebut memiliki kondisi psikologis yang berbeda. Oke. Sehingga harus dibantu dengan profesional, karena kalau dibantu oleh profesional, kemungkinan emosinya bisa diturunkan dan agresi-agresi yang mungkin akan keluar ekstrim selanjutnya sampai melakukan pembunuhan bisa ditekan atau ditiadakan. Baik. Demikian Mas Yasir. Baik, terakhir singkat saja Pak Kapolres, dijerat dengan pasal apa kedua pelaku ini? Baik, kami kenakan terkait dengan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan perlindungan anak, junto pasal 459 dan juga 458 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait dengan KUHP, pembunuhan berencana yang mana ancamannya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau Baik. pidana penjara paling lama 20 tahun. Seperti itu. Baik, tentu saja kita berharap kasus ini jadi pelajaran bersama untuk kita semua. Terima kasih Kapolres Cimahi AKBP Niko Adiputra dan juga kriminolog UI Hanifah Hasna telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.